Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa ni'matul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga kita semua, termasuk hadis yang kita bahas ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Semoga kita termasuk hadis yang kita sekarang mengangkat tema ini. Yang kita membahas tema ini tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, yakni masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kecuali akan turun ketenangan, kemudian diliputi ar-rahmah, kemudian malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada mereka sebagai ridha terhadap apa yang mereka lakukan, dan Allah akan menyebut mereka dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Semoga kita masuk dalam hadis ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih berkutat di hadis ke-36 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi, atau biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin berhenti di hadis, penggalan hadis dari waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Pernah kita bahas ada 3 poin. Ya, tidak semuanya orang itu wajib untuk ditutup aibnya. Kalau masih ingat, yang pertama, ada orang yang berhak ditutup aibnya. Ini hukum asalnya. Jika ada maslahat ya yang seharusnya ditutup. Kemudian yang kedua, jika ditutup aibnya malah akan membuat madarat yang lebih besar, ya, dia akan terus menerus akan melakukan maksiat, ya, maka yang seperti ini tidak ditutup aibnya, bahkan harus diangkat perkaranya. Jika istri akan diangkat kepada suaminya, jika anak akan dilaporkan kepada orang tuanya, jika pegawai maka akan dilaporkan kepada atasannya, dan begitu juga seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak tahu apakah ada maslahat atau madarat kalau kita tutup aibnya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hukum asalnya adalah ditutup. Hukum asalnya adalah
ditutup sampai terlihat maslahatnya atau madaratnya. Kalau maslahatnya ditutup maka ditutup, kalau maslahatnya harus dibongkar maka harus dibongkar. Yani ma'atatabbu'i amrihi, sambil diawasi perkaranya. Itu singkat dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga kita menyinggung wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba sebagaimana hamba membantu saudaranya. Ini juga kita singgung panjang lebar. Intinya banyak karunia Allah dan bantuan Allah kepada kita semua. Di antara sebab agar kita mendapat bantuan Allah, maka hendaknya kita juga ringan tangan membantu saudara kita. Sebagaimana Anda suka dibantu ya oleh Allah, maka hendaknya kita juga membantu orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh takalluf. Tahu takalluf? yakni membebani di luar kemampuan kita. Ya, sebagian orang sampai berlebihan, misalkan memuliakan tamu, dia memang nggak mampu untuk beli kambing, maka dia beli kambing misalkan, atau beli nasi yang isinya kambing dengan harga yang sebenarnya dia tidak bisa melakukannya, dipaksakan, maka ini takalluf. Ini berlebihan, dan berlebihan dalam beragama itu tidak, dalam segala urusan apalagi perkara agama itu tidak diperbolehkan, bahkan bisa hukumnya haram apabila berdampak kepada madarat. Itu singkat dari pembahasannya. Kemudian juga kita singgung waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya. Di sini disinggung tentang masalah niat. Wa man salaka tariqan yaltamis, dalam rangka. Ya, ini pentingnya niat ikhlas lillahi ta'ala. Seharusnya menuntut ilmu adalah dalam rangka menuntut ilmu, bukan dalam rangka riya, dalam rangka sum'ah, dalam rangka supaya dibilang ini dan itu, atau maslahat duniawi. La, tidak boleh. Karena ini adalah ibadah dan kita sudah memahaminya. Ibadah akan diterima jika memenuhi dua syarat, al-ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan kita tahu ada hadis orang yang diceburkan di neraka gara-gara menuntut ilmu nggak ikhlas. Ini kita rawan nih, kita semua rawan ini ya. Orang yang menuntut ilmu supaya dibilang alim, orang baca Al-Quran supaya dibilang qari, ya hati-hati ya. Maka pertama kali yang diceburkan ke neraka jahanam orang yang semacam ini. Maka penting bagi saya dan Anda untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu untuk Allah, dan dalam mempelajari ilmu agama untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengangkat kejahilan ya diri sendiri, dan mengangkat kejahilan, kemudian mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu makna niat ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama adalah bagian ibadah, dan ibadah membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga poin berikutnya, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata para ulama, dari sini kita bisa tahu jalan pintas menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan sahala, Allah mudahkan. Berarti ada jalan yang disukarkan, berarti juga ada jalan menuju surga dengan cepat, dengan mudah. Antaranya adalah menuntut ilmu, dan kita diperintahkan untuk menuju surga dengan secepat-cepatnya, secepat mungkin ya. Dan itu dengan cara menuntut ilmu agama. Dan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala punya kitab masalah ini, menuntut ilmu jalan menuju surga. Ini bagus untuk kita semua membacanya ya, antum membacanya agar semakin termotivasi menuntut ilmu agama. Dan terus kita menuntut ilmu agama sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad kemana-mana bawa pena, bawa tulisan ya, padahal beliau rambutnya sudah beruban, hafal 1 juta hadis, 1000 hadis ya. Kita sudah berapa hadis nih hafalnya ya, subhanallah. Beliau kemana-mana bawa pena. Ketika ditanya, ya Imam sampai kapan antum kayak gini menuntut ilmu maksudnya, maka kata beliau minal mahbarati ilal maqbarah,
sampai aku ditaruh di liang lahat, baru aku berhenti menuntut ilmu agama. Ini penting sekali, dan ini salah satu-satunya jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Faedah di poin ini sebenarnya banyak yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah taala. Kita lengkapi apa yang tidak disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa Allah mengatakan, Nabi mengatakan Allah mudahkan jalannya menuju surga dengan menuntut ilmu? Kata Syekh Sa'ad Syithri ada 3 poin yang disebutkan, ya, bahwasannya menuntut ilmu jalan menuju surga itu karena 3 perkara. Yang pertama, menuntut ilmu adalah ibadah, dan sebab diantara sebab masuk surga. Ini pertama, sebagaimana teks atau tekstual hadis. Kemudian perkara yang kedua, anal ilma yuwaddih turuqal ibadah wa taqarruba lillahi azza wa jalla. Bahwasanya ilmu itu sendiri, ilmu syar'i, mencerahkan, memberikan penjelasan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, bertakarrub kepada Allah dengan baik dan benar, sehingga hasilnya, kata beliau, seorang dengan ilmunya tadi beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan sebab itulah dia masuk surga. Karena ada orang beribadah, ada yang tidak diterima karena jahil, ya, karena jahil sehingga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ada tafsiran dari akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Al-maghdub yang dia murkai, ad-dhalin yang disesatkan. Al-maghdub mereka yang tahu ilmu tidak mengamalkannya, yaitu yang paling terdepannya Yahud dan orang yang semisal dengan mereka, ya, tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin yang disesatkan, yaitu yang terdepannya adalah Nasara dan orang-orang yang setipe dengan mereka, yang menapaki jejak mereka. Siapa? Yang beribadah tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu ini yatasyabbah, dia menyerupai orang-orang Nasara, ya, sampai menjadikan nabinya sebagai Rabb. Waliyadzubillah. Kenapa? Jahil. Ia beribadah dengan nyanyi, jahil, dan itu diikuti oleh umat Islam sekarang. Ya sama saja, ya, mengikuti apa yang diikuti oleh ahlul kitab yang terdahulu. Ya, Nabi Isa dirayakan, sama di umat Islam juga dirayakan kelahirannya. Ini yatasyabbah bihaula, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, ya, bahwasannya kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Maka para sahabat bertanya, faman ya Rasulullah? Qal al-yahud wan nasara. Kata sahabat, qal faman, siapa lagi? Kalau kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, sampai kalau mereka masuk ke lubang, ya, seperti binatang padang pasir yang bernama dhab, ya, seperti kadal agak besar sedikit, ya, maka kalian pun akan masuk. Para sahabat bertanya, apakah yang engkau maksud itu Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Maka kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan itu sudah banyak fenomena terjadi. Sebagian dari kaum muslimin yang juhal, yang tidak memahami ilmu, ya, mengikuti mereka tanpa disadari. Al-sabab ini yang disebutkan Syekh. Karena dengan ilmu kita bisa tahu cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dikritisi ini benar atau tidak, dalilnya ada apa? Tidak sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu bukan barometer kebenaran. Dan banyak Al-Quran mengomentari bahwasanya kebanyakan itu tidaklah di atas kebaikan dan kebenaran. Wa aktsarun nasi la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman. Wa aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Kebanyakan mereka adalah tidak mendapatkan petunjuk. Jadi barometer dalam Islam, kebanyakan itu bukan barometer kebenaran. Kebenaran dalam Islam adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat
para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang ketiga, sebab bahwasanya menuntut ilmu jalan menuju surga, anna talabal ilmi fadilatun wa ibadatun wa qurbatun wa min khasaisil hasanat annahu yajurru ba'daha ba'dha. Ya, bahwasanya menuntut ilmu adalah keutamaan, ibadah, qurbah, dan termasuk intisari dari kebaikan itu sendiri, yang mana kebaikan kriterianya adalah yajurru ba'daha ba'dha, menarik antara satu dengan yang lain. Kalau antum melakukan kebaikan pasti akan tergeret kepada kebaikan berikutnya. Sama keburukan juga, antum melakukan keburukan nanti akan terjerembab, akan tertarik kepada keburukan berikutnya. Dan al-hasanat, jadi seakan-akan antum seperti di bola salju. Ya, dari kecil-kecil membesar, nanti ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Menarik semuanya, akan terus menarik sehingga antum akan tertarik kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dari apa? Menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu terbuka semua nantinya. Ya, dan seluruh ibadah yang ujungnya surga tidak mungkin kalau tidak antum pelajari terlebih dahulu. Pasti ada dipelajari dulu. Birrul walidain, pintunya surga. Puasa Ramadan, puasa sunnah, pintunya surga. Haji, pintunya surga. Dan itu semua antum tidak bisa melakukannya kecuali dengan menuntut ilmu agama. Ya nggak mungkin, antum gimana birrul walidain? Ya, Nabi SAW mengancam orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak memasukkan surga. Kenapa? Karena dia jahil. Karena dia tidak memahami bagaimana pentingnya urgensi adanya orang tua dan fadilah orang tua. Selagi ada orang tua maka pintu surga masih menganga. Tapi sama dia diabaikan selama ini. Kenapa? Jahil. Tidak memahami ilmu agama. Dan apabila dia tahu, pasti setidaknya berbakti kepada orang tua, ya, berbakti pada orang tua dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, ya, disebutkan bahwa dari penggalan hadis ini, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, menuntut ilmu jalan menuju surga dimudahkan. Usyir, kata Syekh, ada isyarat ila baqa al-ilm, ada isyarat untuk agar ilmu itu tetap eksis, tetap ada, yakunu bi baqai hamalatihi, dan ilmu itu akan tetap ada selagi ahlul ilm masih ada. Ya, paham apa tidak? Hadis ini mengisyaratkan agar ilmu itu akan tetap ada sampai hari kiamat, sampai waktu yang ditentukan ilmu akan diangkat dan kejahilan akan merebak. Sehingga jika ilmu eksis berarti membutuhkan adanya baqaul ulama, keberadaan para ulama, yang diambil ilmunya. Sehingga dari sini kita bisa tahu apabila ada seorang ulama yang wafat, yang meninggal, musibah. Di saat itulah ilmu diangkat. Ya, dari sini kita bisa tahu keberadaan ilmu itu berkaitan erat dengan keberadaan para ulama pembawa panji ilmu. Sehingga tatkala ada yang membawa panji ilmu ini, yaitu para ulama, wafat, maka disitulah musibah besar menimpa umat. Dan itu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat, dicabutnya ilmu. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama pemegang warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi musibah ya ikhwah. Bukan wafatnya ulama tidak sama dengan wafatnya manusia biasa. Musibah besar. Dan musibah tersebut la tusad ila yaumil qiyamah, tidak bakal bisa ditambal sampai hari kiamat. Ya, musibah ini ibarat lubang, tidak bisa ditambal sampai hari kiamat. Karena disitulah Allah mencabut ilmu perlahan-lahan dengan diwafatkannya ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad."
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara sekaligus dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai jika sudah tidak ada alim, ahlu ilm, ya, yang diambil ilmunya, diambil fatwanya, ya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka para manusia mengambil orang-orang jahil, ya, sebagai yang diambil rujukan ilmunya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi, mereka banyak ditanya, ya, kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat serta menyesatkan. Dan ini sudah, fenomena seperti ini sudah banyak terjadi. Yang bukan bidangnya berfatwa, ya, yang bukan bagian dari, dia tidak memiliki modal ilmu sama sekali, ya, berkata terhadap agama, ya, terhadap maslahat umat, ngomongnya di mana-mana, di medsos, ya, di halayak ramai, padahal semua orang tahu dia tidak memiliki ilmu, ya, tidak memiliki ilmu sama sekali. Dan para manusia pun menjadikan mereka panggung, ya, untuk berbicara. Dan ini seakan-akan, ya, tanda-tanda hari kiamat sudah mulai bermunculan, ya, hampir berapa puluh persen, 75 sampai 80% tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu sudah terjadi. Ya, tinggal menuju tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang sekarang baru terkuak, ya, Sungai Efrat mengeluarkan emas, ya, dan itu sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Sungai Efrat mengeluarkan jibalun minadz zahab, gunung emas, yaktatilun nasu min wara'ih, atau kama qala Nabi SAW, manusia saling berperang membunuh untuk mendapatkan emas tersebut. Dan dari 100 orang, ya, semuanya mengatakan, ya, mudah-mudahan saya akan selamat. 100 orang satu yang selamat, 99-nya mati dalam rangka untuk mengambil emas. Dan Nabi melarang untuk tidak boleh mengambil emas. Barang siapa yang mengambil emas tersebut binasa, ya, binasa. Dan semuanya orang-orang mengira saya yang akan selamat, dan semuanya akan binasa. Dan ini lihat, ya, wallahu a'lam, di medsos sudah mulai bermunculan, ya, bahwa Sungai Efrat ini yang dari Suriah sampai ke Irak, ini sungai termasuk sungai terpanjang di kawasan Semenanjung atau di Jazirah, yang akan mengeluarkan emas, dan sekarang sudah mulai terlihat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan pernah kita bahas juga, ilmu di sini adalah ilmu syariat. Adapun ilmu dunia lainnya yang bermanfaat, ya, ini khilaf di antara ulama. Sebagian ada yang mengatakan masuk dalam kategori hadis ini, sebagian lagi, dan ini jumhur ulama, mengatakan ini hanya khusus ilmu syariat saja. Ilmu syariat saja. Ilmu dunia yang lain bermanfaat, dan itu ada pahalanya tersendiri sesuai dengan kadar manfaatnya dan sesuai dengan kadar niatnya juga. Jika dia ingin membantu kaum muslimin seperti kedokteran, misalkan dalam rangka untuk bisa mengobati kaum muslimin, maka itu ada pahala tersendiri. Tapi apakah masuk ke dalam hadis ini? La, kata para ulama. Ini hanya khusus bagi ilmu syariah saja, karena nyatanya banyak profesor, doktor dari bidang dunia jahil dalam perkara agama. Bahkan ada di antara mereka yang mulhid, yang sesat, yang gak sholat, ya, yang Islamnya Islam KTP kata sebagian orang, ya, maka ini tidak masuk dalam kategori yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kembali ke pembahasan berikutnya, penggalan hadis berikutnya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, dan tidaklah sebuah kaum, ya, berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka membaca Al-Quran, mempelajarinya, sesama mereka kecuali akan turun nazalat alaihimus sakinah,
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal, ya, mereka membaca Al-Quran, kemudian mempelajari isi kandungannya sesama mereka, kecuali akan turun sakinah, akan diliputi ar-rahmah, kemudian malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Dalam riwayat lain disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi baini min buyutillah, tidaklah sebuah kaum duduk. Kalau tadi berkumpul, kalau ini redaksinya duduk. Fi baini min baini buyutillah, min buyutillahi, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, sama di akhirnya mereka membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan dan seterusnya. Maka kata Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah taala mengatakan, yadullu ala istihbab al-julus fil masajid. Ini dalil yang menganjurkan agar kita sering-sering duduk di masjid. Untuk apa? Litilawatil Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya. Seperti apa mempelajari Al-Quran? Seperti majelis ta'lim yang ada di masjid, yang disebutkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya sebatas halaqah tahfidz Quran saja. Naam, itu masuk, ya, atau tahfidz atau tasmi' tilawah Al-Quran. Naam, itu masuk. Namun yang seperti ini juga masuk, karena Nabi mengatakan wa yatadarasun, mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kita bahas Al-Quran, kita bahas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berharap mudah-mudahan tidak menjas, ya, tidak memvonis, tapi mudah-mudahan kita masuk dalam hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita ulangi, ini menunjukkan, ya, dianjurkan untuk sering duduk di masjid dalam rangka membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, wal ijtima', berkumpul dalam rangka mempelajari Al-Quran. Berkumpul seperti ini, berkumpul, bikin halaqah, ya, itu juga bagian dari berkumpul di masjid dalam rangka mempelajari Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang membaca, mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Antum ingin menjadi orang terbaik di sisi Allah? Ini, amalkan hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka itu antum akan mendapat al-afdhaliyah dalam di sisi Allah Azza wa Jalla, karena Al-Quran adalah afdhalul kitab, sehingga apapun yang berkaitan dengan Al-Quran maka itu akan menjadi afdhal. Lihat, Al-Quran adalah yang menurunkannya lewat perantara Jibril, maka Jibril malaikat terbaik. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad Rasul terbaik. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan bulan terbaik. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar adalah malam terbaik. Dan antum juga bisa menjadi orang terbaik di sisi Allah dengan mempraktekkan ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarinya, mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, entah itu tahfidz, entah itu tajwid,
entah itu tahsin, entah itu belajar tafsir, entah itu ta'lim, hadir di majlis ilmu. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Syukur-syukur antum ya jadi banyak hafalan Qur'annya dan mengamalkannya sehingga menjadi ahlul Qur'an. Ya, dan ini derajat lebih tinggi lagi, ahlul Qur'an wa khassatuh, menjadi keluarga Allah Azza wa Jalla, golongan Allah. Siapakah mereka keluarga Allah? Ahlul Quran, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapakah ahlul Quran? Mereka yang membaca, mereka yang mentadaburi isi Al-Quran, mereka yang mengamalkan isi Al-Quran walaupun hafalannya sedikit. Ya, walaupun hafalannya sedikit, maka itulah ahlul Quran. Berbeda dengan mereka yang hafiz Quran, apakah dikatakan ahlul Quran? Belum tentu, sampai dia mengamalkan isi yang ia hafalkan tadi dari Al-Quran. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Nah, Baik, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum.
Kita lanjutkan dari penggalan dari hadis Nabi SAW tentang berkumpul di masjid dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, bahwasanya na'am la syak, tidak diragukan kalau berkumpul di masjid maka akan mendapatkan fadilah yang besar yang disebutkan Nabi SAW akan turun kepadanya sakinah, ketenangan, rahmat, dan akan diliputi dengan malaikat, dan akan disebutkan nama Allah kapan? Jika dilakukan di masjid. Jika dilakukan di masjid, membaca Al-Qur'annya dan mengajarinya. Namun bukan berarti, kata Syekh, ya, menunjukkan ala anna qira'at al-Qur'an taqtasir ala man kana fil masjid. Bukan berarti harus selain di masjid nggak boleh. Boleh selain di masjid. Akan tetapi fadilah yang seperti ini harus dilakukan di masjid kalau ingin mendapatkan fadilah yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa disebutkan ini? Karena Nabi juga membaca Al-Quran selain di masjid. Hampir di setiap keadaannya Nabi itu membaca Al-Quran. Ya, Nabi SAW disifati Nabi selalu mengingat dan berzikir kepada Allah di setiap keadaan beliau. Artinya mau di masjid, mau di pasar, mau dimanapun, ya, ada kesempatan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, maka itu tidak dilarang selagi dalam keadaan tidak junub. Ya, Nabi tidak junub atau bukan di kamar mandi yang tidak dibolehkan membaca Al-Quran atau di kuburan, ya. Maka yang seperti ini di luar dari itu diperbolehkan. Akan tetapi yang dibahas di sini adalah di masjid karena ada fadilah khusus. Maka harus dilakukan dengan syarat-syarat yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis ini dianjurkan untuk ijtima', berkumpul ketika membaca Al-Quran. yakni berkumpul di sini di masjid, yakni kata Syekh wal muradu bihadza an yajtami'a jama'atun fayaqra wahidun wa yastami'ul akharuna liqira'atihi. Seperti berkumpul satu membaca kalau halaqah tahfidz atau setoran Al-Qur'an, ya bukan yang seperti ini. Ya, yang lain, yang satu membaca, yang lainnya mendengarkannya. Ya, sebagaimana Nabi pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk minta dibacakan Al-Quran. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepadamu, kenapa harus minta dibaca? Akhirnya kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku menginginkan, ingin mendengar Al-Quran dari selainku. Allahu Akbar. Jadi agar didengarkan sampai di dalam surat An-Nisa ada satu ayat Nabi nggak kuat, cukup berhenti. Nabi sudah menderaikan air mata karena semuanya khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun ijtima', berkumpul secara jamaah dengan satu suara yang pernah dilakukan oleh penduduk Syam, yang mereka membaca dengan satu suara, satu surat, ya, maka ini sudah diingkari oleh para ulama sebelumnya, seperti Imam Malik pernah mengingkarinya, ya, dan yang lainnya, dan juga sebelumnya Ibnu Mas'ud, ya, yang mendapati orang-orang berkumpul halilu mi'ah, sabbi'u mi'ah, hamidu mi'ah, ya, tahlillah satu sekali, bertakbirlah satu sekali, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Dan di sini diingkari oleh Imam Malik bahwasanya ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang afdalnya adalah, ya, membaca satu per satu, yang lain mendengarkan. Yang lain mendengarkan jika halaqah tahfidz. Tapi disebutkan terperinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di tafsir. Perincian beliau sangat menarik, wajib untuk kita pahami bersama. Yang pertama, ketika berkumpul dalam Al-Quran ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yaqra'u jami'an bi fammin wahid wa sautin wahid. Mereka membaca satu suara. Ya, membaca satu suara, ya. Wa hadza, yang seperti ini boleh apa enggak? Kata beliau, perlu diperinci. Kalau dalam metode pengajaran, ta'lim, mengajarkan talqin, karena Al-Quran itu diajarkan lewat talqin, harus dengan talqin di awal. Tajwid itu dengan talqin,
Ya, dan sesuai Nabi ketika awal baca Iqra ditalqin sama Jibril. Maka Al-Quran pun dibacakan dengan talqin di awal. Di awal mula, step pertama itu talqin agar makhrajul hurufnya benar. Baru setelahnya bisa dengan mandiri jika basicnya sudah bisa. Dan ini semua di metode tajwid demikian, talqin. Ya, kalau secara talqin, ta'lim untuk pengajaran tidak masalah. Tidak masalah. Ya, seperti membaca dengan satu guru, ada 5 murid, 10 murid, kemudian gurunya baca, yang lainnya ngikutin dengan satu suara, itu tidak masalah jika dalam rangka ta'lim. Tapi kalau dalam hal ibadah, membaca ya satu surat, momen tertentu, ibadah tertentu dengan satu surat, maka ini bidah. Ini tidak diperbolehkan, ini ta'abbud yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah an yajtami al-qaum fayaqra ahaduhum wa yunsitul akharun. Maka ini seperti Syekh Sa'ad. Keadaan yang kedua, satu ditunjuk membaca, yang satunya pada mendengarkan. Kemudian setelah itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat ditunjuk oleh gurunya, yang lainnya mendengarkan Al-Quran. Maka yang seperti ini ada dua cara. Cara yang pertama, ya semuanya membaca surat dan ayat yang sama, yang lainnya ikut menjadi dewan juri. Nah, ketika setoran hafalan, ya nanti berpindah lagi dengan ayat yang sama, ayat yang sama, ayat yang sama, sampai semuanya itu tujuannya apa? Tujuannya agar hafalannya lebih kuat, lebih kuat. Dan ini dipraktekkan oleh para hufaz, oleh para hafidz Quran, mendengarkan lebih dari sekali dalam satu ayat. Ya, terus didengarkan sampai kalau ada salah sedikit langsung refleks dia mengeluarkan, ini tidak benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah masing-masing ditunjuk untuk membaca dengan ayat yang selanjutnya. Ya, jadi si fulan, si A baca ayat pertama, nanti si B baca ayat 10 sampai ke berapa, terus yang lain mendengarkan dan menyaksikan dengan sesama. Kemudian yang dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama. Dan orang yang mendengar Al-Quran dihukumi membaca Al-Quran. Orang yang mendengarkan dengan seksama Al-Quran dihukumi membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Ini Syekh Utsaimin luar biasa nih. Pendalilannya sangat kuat. Dalilnya adalah perkataan Allah tentang doanya Nabi Musa. Ya, tapi jawabannya apa? Qad ujibat da'watukuma. Kata Allah, aku sudah menjawab, sudah mengabulkan permintaan kalian dua orang, yaitu Musa dan Harun. Padahal yang berdoa siapa di sini? Musa. Yang mengaminkan Harun. Tapi sama Allah dikatakan qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah aku ijabah. Kata para ulama, maka orang yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama dihukumi seperti membaca Al-Quran. Sehingga kata Syekh di sini dianjurkan jika orang yang membacanya Al-Quran itu sampai sujud tilawah, ya sujud tilawah, maka dianjurkan juga yang mendengarkannya dengan seksama disunahkan juga untuk sujud, ya disunahkan juga untuk sujud. Makanya ada satu soal yang sedikit lucu, ya pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, ya Syekh, saya sering dengar rekaman murattal Al-Quran ketika qari'nya membaca surat Sajadah, apakah kita sujud apa tidak? Rekaman lah ya, bukan YouTube gitu, bukan visual, audio saja. Maka jawabannya sih, kalau antumnya tahu qari'nya sujud, ya antum sujud. Ya, kalau qari'nya sujud, ya antum juga sujud. Ya, ini pertanyaan seharusnya jangan ditanyakan lagi karena kita nggak tahu keadaan qari'nya atau bagaimana. Ya, karena kan bisa di-cut, dipotong, kecuali kalau antum lihat di YouTube-nya dia sujud, ya maka kita pun juga harus dianjurkan, bukan harus, dianjurkan untuk sujud. Keadaan yang ketiga adalah an yajtami'u
wa kullu insanin yaqra'u li nafsihi duna an yastami' lahu al-akharun. Dan ini kebanyakan di masjid. Semua masing-masing sibuk membaca Al-Quran tanpa memperhatikan, mendengarkan yang lain. Jadi kayak di shaf pertama, shaf kedua, ketika nunggu antara maghrib dan isya, semuanya masing-masing membaca Al-Quran. Jadi suaranya seperti lebah, ya, suaranya seperti lebah. Masing-masing sibuk membaca Al-Quran. Dan ini biasanya kalau di masjid seperti di sini, biasanya kita dapati ketika menunggu Jumat. Khatib naik mimbar, orang yang datang di shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, semuanya sibuk membaca Al-Kahfi. Suaranya seperti apa? Seperti lebah. Ini masuk kategori ketiga, dan itu mudah-mudahan masuk dalam kategori wa majtama'a qaumun. Masuk dalam hadis yang kita bahas. Satu poin lagi disebutkan faedahnya Al-Quran sebab turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla, turunnya sakinah. Jadi barang siapa yang hatinya sering galau, risau, gundah gulana, sering ditimpa kesedihan, berarti dia kurang membaca Al-Quran. Maka obatnya adalah Al-Quran. Terus dipaksa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah tumakninah bagi hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya, bukan, ketahuilah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran salah satu zikir kepada Allah yang terbaik adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pernah kita bahas juga, ada orang yang datang kepada Syekh yang mukanya galau. Akhirnya kata Syekh, coba ente sholat dulu 2 rakaat, ambil Al-Quran, berwudu, ya sholat, kemudian setelah sholat membaca Al-Quran, datang ke sini. Saya lagi setoran Al-Quran. Ini gurunya Syekh Yasir Dawsari, Imam Al-Haram. Ketika setelah 45 menit selesai, ya, orang tadi itu datang dengan mukanya murung, banyak kayak permasalahan yang bertubi-tubi menimpa dia. Setelah selesai 45 menit, mukanya cerah. 45 menit setelah baca Al-Quran, mukanya apa? Cerah. Tanya ke sini, katanya, antum katanya mau butuh anak? Enggak Syekh, kalau sudah cukup. Kenapa? Sudah ada jawabannya itu dengan Al-Quran, mukanya cerah kembali. Tapi tetap dikabar kepada Syekh, tahu nggak ente pas kesini, rohmu ini lagi meronta-ronta. Ketahuilah di dalam jasadmu ini ada roh dan jasad. Jasadmu membutuhkan makanan dari atas tanah bumi, dan rohmu membutuhkan makanan dari langit, yaitu Al-Quran. Terkadang kau datang sini, rohmu sedang meronta-ronta, lapar, butuh diberi asupan makanan. Makanya saya suruh Anda untuk salat, berwudu, dan baca Al-Quran. Muka antum seger lagi, roh antum sudah kenyang. Jadi kalau antum ingin bahagia, harus perhatikan 2 poin ini, roh dan jasad. Dan rohmu harus engkau perhatikan sebagaimana engkau memperhatikan jasadmu. Ya, maka itulah konsep kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang selalu berada dalam bimbingan Al-Quran, maka dialah orang yang berbahagia, orang yang berkah. Karena sekali lagi Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa syifaa'un lima fis sudur, kata Allah, penyembuh, kesembuhan apa yang ada dalam dada, kesembuhan penyakit medis dan penyakit non medis, kata para ulama, semuanya, ya, dengan membaca Al-Quran, ya, apalagi penyakit non medis, ya, dengki, hasad, iri, sombong, ini tidak bisa didiagnosa dengan medis. Belum lagi yang orang kena sihir, kerasukan, jin dan lain sebagainya, adalah makanannya Al-Quran. Maka jadilah Anda, kita semua afdhalun nas, sebaik-baik manusia, yakni dengan satu, pelajari Al-Quran, ya, baca Al-Quran, perhatikan, tadabburi maknanya, dan yang terpenting amalkan. Maka Anda akan menjadi ahlul Quran. Satu poin lagi, dan ini kita tutup karena hadisnya sampai di sini. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya sedikit,
maka nasabnya yang ia banggakan selama ini tidak akan menolongnya. Orang di dunia bangga-banggaan dengan nasab, saya bangsawan, saya berdarah biru, saya ini dan itu, bahkan sampai ada yang mengaku saya kerabat Nabi, saya keturunan Nabi. Ya, tapi amalannya tidak sesuai apa yang ia banggakan. Bermanfaat tidak? Abadan tidak bermanfaat. Ya, abadan tidak bermanfaat. Lihat Abu Lahab, siapa dia? Paman Nabi. Iya. Allah turunkan satu surat tentang Abu Lahab sampai hari kiamat. Kenapa? Masuk neraka gara-gara nggak mau beriman kepada Nabi SAW. Pamannya lagi yang terdekat, Abu Talib, yang membela beliau, yang membela dakwah beliau. Ya, tapi la yughni minallahi syai'a, tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan Nabi terang-terang mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salillah, sali min mali masyid, mintalah kepadaku hartaku semaumu, tapi ingat, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah nanti. Semua masing-masing memperjuangkan dengan amalannya sendiri. Jadi nasab itu tidak ada manfaatnya kalau kita tidak beramal saleh. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, semua yang terbaik, yang paling atqa, inna akramakum, yang terpaling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Itulah barometer kemuliaan seseorang dalam Islam, at-taqwa, yakni melakukan amal saleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.